Bagian kali ini yang saya bacakan yaitu bagian minggu ke-8. Akhirnya efek samping obat. 8. Akhirnya efek samping obat. Dulu aku menyukai waktu di mana aku sendirian. Waktu yang kuhabiskan sendirian dengan membaca buku sambil berbaring di tempat tidur. Waktu yang kuhabiskan dengan merenung. Waktu yang kuhabiskan sambil berjalan-jalan di luar rumah. Waktu yang kugunakan untuk mendengarkan musik di dalam bus atau kereta bawah tanah. Waktu tidur siangku, aku sangat menyukai waktu tersebut. Namun selama 2 minggu terakhir, rasa bosan memenuhi hari-hariku. Untuk pertama kalinya, aku merasakan waktu yang kuhabiskan di kantor sangat membuatku menderita. Aku tidak bisa berfokus pada hal apapun dan duduk diam pun terasa sangat sulit bagiku. Akhirnya pada hari Jumat, aku memutuskan untuk bekerja hanya setengah hari. Namun setelah memutuskan untuk bekerja setengah hari, lalu pulang ke rumah, aku tidak bisa menahan rasa cemas, khawatir dan bosan yang langsung melanda diriku. Saat itulah aku merasa curiga dan menerka memungkinkan gejala yang kurasakan ini adalah efek samping obat. Aku pun pergi ke rumah sakit untuk memastikan. Ternyata benar, gejala yang kurasakan adalah efek samping dari obat yang kuminum. Semangatku pun langsung menghilang. Obat yang kuminum ternyata menyebabkan akatisia sebagai efek samping. Akatisia adalah suatu gejala tidak bisa diam, menunjukkan kondisi di mana seseorang tidak bisa duduk dengan tenang, menunjukkan kegelisahan seperti terus menggerak-gerakkan kaki saat sedang duduk maupun berdiri. Gejala ini bisa dilihat sebagai efek samping pada orang-orang yang sedang mengonsumsi obat penenang. Apakah sekarang tubuh saya menjadi toleran terhadap obat ini? Psikiater, ada juga obat yang menyebabkan tubuh menjadi toleran. Apa mungkin sekarang sudah saatnya tubuh saya menjadi toleran pada obat ini? Biasanya setiap saya minum obat ini, saya bisa merasa mengantuk dan merasa lebih tenang. Tapi sekarang rasa cemas lebih mendominasi diri saya. Saya menganggap hal itu sebagai rasa bosan. Sudah sekitar sebulan sejak saya tidak bisa berfokus pada pekerjaan saya di kantor. Jika saya tidak terus-menerus melakukan sesuatu, saya pun tidak bisa menahan rasa bosan. Begitu juga saat saya harus duduk di dalam bus selama 30 menit. Apakah ini adalah gejala dari efek samping obat yang saya konsumsi? Psikiater, iya, ini adalah efek samping dari obat yang Anda konsumsi. Sepertinya ini adalah efek dari obat yang ditambah waktu itu Anda mengalami kesulitan untuk bisa duduk dengan tenang, kan? Rasanya saya sangat lelah, sangat lelah. Psikiater, seharusnya Anda menelpon saja, tidak perlu datang ke sini. Tadinya saya berpikir bahwa saya hanya merasa bosan karena saya tidak mau bekerja. Tapi tiba-tiba saya terpikir bahwa mungkin apa yang saya rasakan adalah gejala dari efek samping obat. Psikiater, sepertinya ini gara-gara obat yang tadinya Anda minum setengah tablet, lalu dinaikkan dosisnya menjadi 1 tablet. Saya merasa kesulitan sekali, dokter. Psikiater, bagaimana ketika Anda berbaring dan tidur? Apakah baik-baik saja? Kalau saya tidak minum obat tidur atau tidak minum minuman beralkohol, saya tidak bisa tidur karena terus terpenuhi rasa cemas dan bosan. Kalaupun saya tertidur, saya mudah terbangun. Rasanya saya bisa gila. Tapi kalau saya mabuk, saya cukup bisa tidur. Psikiater, kandungan alkohol yang ada dalam minuman itu memang menekan efek samping yang ditimbulkan oleh obat tersebut. Saya rasa kini saya bergantung pada minuman beralkohol dan pada obat. Psikiater, Anda pasti merasakan kesulitan sekali. Iya, saya merasa kesulitan, tapi berbeda dengan perasaan sedih maupun depresi. Saya rasa saya orang yang lambat dalam menyadari sesuatu. Selain itu, sejak saya mulai minum obat, saya menjadi tidak bisa tidur siang. Meskipun saya tidur saya tidak nyenyak. Bahkan sampai saya tidak bisa membedakan apakah saya ini sedang tidur atau tidak. Psikiater, saya akan memberikan Anda obat. Aku memakan obat yang diberikan,
Bagaimana dengan perasaan Anda? Saya menjadi lebih sensitif. Psikiater, iya, tentu saja Anda akan menjadi lebih sensitif. Apakah Anda cukup berolahraga? Aku, tidak, saya tidak berolahraga. Yang saya lakukan hanyalah berjalan pulang dari kantor ke rumah. Saat sedang berjalan seperti itu, rasanya saya menjadi lebih lega. Selama saya berada di kantor pun, saya terus-menerus keluar dari ruangan. Mengapa dokter tidak mengatakan pada saya kalau obat ini memiliki efek samping seperti ini? Psikiater, obat yang Anda minum itu obat yang sudah Anda konsumsi sejak awal. Dosisnya hanya ditambah sedikit, sehingga seharusnya kemungkinan muncul efek samping itu sedikit. Selain itu, saya juga memberikan Anda obat yang harus diminum pada pagi dan malam hari kan? Obat itu bisa menekan efek samping yang muncul. Ketika Anda minum obat pagi hari, apakah perasaan Anda menjadi lebih baik? Aku, iya, tapi saya merasa mengantuk. Saya merasa sangat lelah. Di buku harian saya pun saya tulis, tidak jauh dari aku tidak bisa menahan rasa cemas dan khawatir yang muncul dalam diriku seperti itu. Psikiater, menurut Anda, apakah penyebab dari hal ini? Aku, pada awalnya saya berpikir bahwa saya kini mulai menjadi seseorang yang aktif. Ketika saya benar-benar menginginkan waktu untuk dihabiskan sendirian. Saya hanya merasa nyaman beberapa saat saja, kemudian rasa bosan lebih mendominasi saya. Saya merasa bahwa hati saya semakin mudah menjadi tajam dan hubungan saya dengan orang-orang di sekitar saya pun menjadi tidak baik. Psikiater, karena kondisi tubuh Anda kurang baik, maka Anda menjadi lebih sensitif. Ketika Anda datang ke sini 2 minggu yang lalu, saya menaikkan dosis obat itu agar Anda tidak semakin tenggelam ke dalam rasa depresi Anda. Saya tidak tahu bahwa tubuh Anda ternyata tidak bisa menerimanya dengan baik. Apakah bisa disesuaikan? Psikiater, tentu bisa. Jika saya tidak minum obat, saya merasa cemas. Maka saya sering berpikir, apakah saya harus terus-menerus minum obat seperti ini? Saya pun menjadi sangat khawatir. Psikiater, saat ini Anda sudah minum obat selama 3 bulan lebih sedikit. Lamanya waktu penggunaan obat pada umumnya tergantung pada gejala yang dialami oleh setiap pasien. Jika pasien tidak mau terlalu lama merasakan gejala depresi atau gejala-gejala lainnya, maka pengobatan pun tidak akan berjalan terlalu lama. Bagaimana kalau Anda berpikir bahwa pengobatan Anda hanya berlangsung sedikit lebih lama daripada yang lain? Iya, saya merasa setiap saya datang ke sini, saya selalu menceritakan hal yang sama. Dokter pun selalu memberikan jawaban yang sama, karena kecenderungan saya yang tidak berubah. Rasanya masalah yang muncul pun akan selalu sama. Psikiater, apa yang Anda katakan barusan adalah sesuatu yang sangat penting. Selama ini, Anda selalu melakukan sesuatu tanpa menyadarinya karena sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi Anda. Tapi ketika Anda mulai berpikir dan menyadari bahwa selama ini Anda selalu melakukan sesuatu atau memilih hal yang sama, itu menunjukkan bahwa pengobatan ini pun mulai menunjukkan hasil. Logika hitam putih tanpa titik tengah yang saya miliki adalah masalah yang muncul terus-menerus. Maka dari itu, saya ingin sekali memilih jalan tengah. Saya juga tidak ingin mengakhiri hubungan pertemanan begitu saja dengan teman yang bertengkar dengan saya. Saya pun menceritakan seluruh keadaan saya pada teman saya itu. Saya menyampaikan padanya bahwa saya berpikir dia meremehkan saya dan karena saya adalah orang yang sangat ekstrim. Pilihan bagi saya saat itu hanya ada dua, yaitu memahami dirinya atau memutuskan hubungan pertemanan dengannya. Setelah saya menceritakan semua hal itu pada teman saya, rasanya hati saya menjadi lebih lega dan saya pun bisa kembali berteman dengannya. Psikiater, bagus sekali. Mungkin saja hubungan pertemanan Anda dengan teman Anda itu sekarang adalah hubungan yang selama ini tidak bisa Anda jalin dengan siapapun sebelumnya. Ketika Anda bertindak seperti sekarang, kebebasan dalam diri kalian meningkat dan kalian pun bisa membagi tanggung jawab satu sama lain. Anda harus berpikir bahwa mengumpulkan keberanian agar bisa mengatakan sesuatu dan menyelesaikan masalah adalah suatu hal yang baik. Mungkin akan menjadi lebih baik jika Anda berpikir bahwa semua hal yang terjadi saat ini
disebabkan oleh obat. Sekarang saya sudah merasa lega. Belakangan ini saya sama sekali tidak bisa mengerjakan apapun. Saya rasa efek samping ini adalah sebuah efek samping yang mengerikan. Psikiater, istilah dari efek samping ini adalah akatisia. Akatisia, luar biasa. Selama saya merasakan gejala itu, saya berpikir bahwa saya tidak boleh diam dan tidak produktif seperti itu terlalu lama. Maka saya pun berusaha untuk mencari kesibukan lain. Saya bekerja di bagian pemasaran, tapi saya ingin menjadi seorang editor. Maka saya pun mulai menghadiri seminar dan kelas yang bisa membantu saya mempersiapkan diri untuk menjadi seorang editor. Psikiater, apakah hal itu mungkin? Sangat sulit. Awalnya saya memang ragu apakah saya mungkin bisa melakukan hal itu. Karena saya selalu menghabiskan waktu dengan minum-minum sebelum memutuskan untuk menghadiri seminar seperti itu. Tapi ada satu hal yang saya rasa menyenangkan, yaitu merencanakan sebuah buku. Saya menulis rencana produksi sebuah buku dalam 3 halaman, dan saya merasa bahwa hal itu seru. Sekarang pun saya sedang menyusun rencana untuk buku yang akan saya tulis. Hal ini cukup menjadi penghiburan bagi diri saya. Psikiater, apakah membuat tato juga merupakan pengaruh dari efek samping obat? Saya tidak tahu. Saya melakukannya sesuai rencana, tapi saya juga berpikir bahwa saya hanya ingin melakukan hal itu. Psikiater, apakah tatonya hanya dibuat di salah satu tangan saja? Iya. Psikiater, ketika Anda ingin memastikan perasaan seseorang pada Anda, cara apa yang biasanya Anda lakukan? Saya berkata bahwa saya khawatir. Saya bertanya, apa kau menyukaiku? Atau entahlah, aku hanya khawatir. Seperti itu cara saya mengekspresikannya. Psikiater, meskipun begitu, Anda masih mengekspresikannya. Ya, obat ini akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kondisi hati dan tubuh Anda. Meski hanya sebuah arti kecil, selama ini Anda selalu melakukan sesuatu tanpa menyadarinya, karena sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi Anda. Tapi ketika Anda mulai berpikir dan menyadari bahwa selama ini Anda selalu melakukan sesuatu atau memilih hal yang sama, itu menunjukkan bahwa pengobatan ini mulai menunjukkan hasil. Aku selalu menganggap rasa sakit dan rasa tidak nyaman adalah sesuatu yang tidak biasa. Di hadapan rasa sakit pun aku masih mengawasi diriku sendiri. Meskipun sudah jelas aku bisa merasakan rasa sakit dan penderitaannya. Hal yang aku pedulikan terlebih dahulu adalah pandangan dan pendapat orang lain. Sebenarnya rasa sakit itu bisa kutahan, tapi aku tidak suka menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Aku merasa malu. Maka dari itu aku pun terlambat menyadari gejala efek samping obat yang kukonsumsi. Aku selalu menganggap bahwa diriku tidak bahagia. Hari ini aku ingin menghibur diri, meski aku tahu ini hanya bentuk rasa iba pada diriku sendiri. Selama ini aku tidak bisa merasakan dan mengatakan ketika aku merasa sakit. Maka dari itu tubuh dan pikiranku mencoba melakukan berbagai cara untuk meneriakkan hal itu padaku. Barulah saat itu aku bisa menyadari bahwa diriku ini sedang kesakitan. Namun, aku membuat diriku sendiri menjadi penyebab atas rasa sakit yang aku rasakan. Aku adalah sasaran tembak bagi diriku sendiri. Meskipun aku berlari pada orang lain, yang akhirnya tersakiti adalah diriku sendiri. Semakin aku mencakar pihak lain, akulah yang semakin terluka. Meskipun begitu, seminggu ini adalah minggu yang penuh arti, karena minggu ini aku mencoba membuat jalan tengah dalam duniaku, dan aku pun telah menyadari efek samping dari obat yang aku konsumsi. Sekian audiobook kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.